Ini aku mau sapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir di Zoom kali ini. Ada siapa nih sebentar? Ya ada Andini, ada Dava, halo. Ada Nadia, ada Putri Elena, ada Rahmasari, ada Salma Dwi Hamidah, Masya Allah. Oke, ini teman-teman bisa mungkin ya sambil on video biar kita bisa saling tatap muka lah walaupun kita online, tapi kita hadirkan suasana offline itu ya, jadi bisa tatap muka walaupun ya melalui layar laptop atau layar HP masing-masing. Assalamualaikum kakak. Siap. Kenalin, nama aku Andini. Iya, salam kenalan Dini Kakak dari mohon maaf, Jakarta. ini videonya nggak ini, jadi nanti keluar terus gitu zoomnya. Oh iya, nggak apa-apa. Bagi yang mungkin kesusahan sinyal kali ya, maksudnya sinyalnya nggak stabil, nggak apa-apa off video aja. Tapi yang memungkinkan bisa on video ya, bisa Terima biar kasih kita kak. bisa lihat nih wajah-wajah yang cerah, Masya Allah. Oke, ya siap. Oke, sebelumnya aku nih selaku mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya hadir di webinar talent mapping kali ini ya. Soalnya kan biasanya weekend jam sekian tuh enaknya me time gak sih? Baca buku atau misalnya nulis-nulis atau bahkan me time-nya nonton dan lain sebagainya. Tapi Masya Allah nih teman-teman menyempatkan hadir di webinar kali ini. Insya Allah kita di sini punya satu tujuan ya, kita sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu baru di sini, Masya Allah. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum mengganti nama Zoom-nya, bisa diganti dengan format nama dan juga kota asal ya. Misalnya kayak ada Andini dari Jakarta, ada Nadia dari Ciamis, kemudian Rahmasari dari Bandung, dan Salma dari Bekasi. Kemudian yang belum diganti bisa diganti dulu ya. Masalah. Jadi ini dari berbagai daerah kita berkumpul jadi satu di sini dengan tujuan yang sama. Oke, kalau boleh nih, apa namanya? Aku mau dengar dong salah satu mungkin dari teman-teman yang mau mewakili teman-teman yang lain, apa sih alasan teman-teman itu mau ikut webinar ini? Gitu. Mungkin ada yang bersedia mewakili teman-temannya, satu orang aja lah, kalau apa. Silakan yang bersedia mungkin mewakili teman-temannya. Atau harus nunggu door prize dulu ya pada mau semua. Waduh. Udah nungguin door prize. Oke, silakan. Nggak apa nih yang mau mewakili teman-temannya memberikan alasan kenapa sih mau mengikuti webinar talent mapping ini. Ini kayaknya Kak Supi Widiawati sudah mau open mic nih. Wah, silakan Kak, nih. boleh nih Kak. Kak Supi Widiawati dari Bandung, silakan. Mantap. Oke. Alasan saya ikuti ini karena umur saya kan masih di umur-umur yang masih labil gitu. Jadi kadang berapa tuh Kak? Saya gitu. Jadi mencoba untuk mencari jati diri yang sebenarnya seperti apa gitu. Dan satu lagi menambah relasi, menambah silaturahmi juga. Masya Allah. Ya, semoga di sini kita semua akan mendapatkan jawaban itu ya, insya Allah. Oke, sebelum kita mulai nih, pemanasan dulu lah ya kita. Ini aku mau kenalin sesuatu. Ya, apa itu? Namanya adalah tepuk tangan virtual ya. Jadi kalau misalnya nanti aku minta teman-teman untuk tepuk tangan, atau nanti pematerinya mau minta tepuk tangan, atau misalnya ada teman kita yang bisa menjawab atau apa, kita kasih apresiasi dengan tepuk tangan virtual. Jadi tepuk tangannya itu begini ya teman-teman. Jadi dia muter gitu, dia muter. Jadi biar kita tuh ada pembeda gitu, ada bedanya gitu antara acara online sama offline. Kalau offline mungkin biasa aja ya tepuk tangannya, tapi kalau ini kita punya tepuk tangan khas. Oke, mungkin bisa dicoba teman-teman yang bisa open video, bisa dibuka dulu, dan kita bisa coba ya kita praktekkan dulu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Oke, Masya Allah. Oke, kayaknya ini teman-teman udah pada nggak sabar nih. Sebelum kita ke sesi materi ya, yang pastinya ditunggu banget sama teman-teman,
Kita mungkin ada ice breaking sedikit biar kita tuh bisa fokus gitu. Bisa fokus untuk menyimak materi nanti. Jangan sampai nanti pas materi kita masih kebayang, aduh keinget cucian nih belum dicuci itu, aduh keinget jemuran nih belum diangkat dan lain sebagainya. Oke, biar kita sama-sama fokus, kita ada ice breaking sederhana sih. Jadi kuncinya cuma satu. Kuncinya adalah ikuti apa yang aku lakuin ya. Jadi kalau misalnya aku pegang dagu, teman-teman pegang dagu. Kalau misalnya aku pegang pipi, teman-teman pegang pipi. Pokoknya ikutin aja apa yang aku lakuin. Ini butuh kefokusan ya, butuh kefokusan. Oke, kita bisa coba ya, bisa coba. Ingat ya kuncinya tadi, ikuti apa yang saya lakukan. Oke. Pegang mata. Oke, harus fokus ya, jangan sampai. Tadi kuncinya apa dulu? Kuncinya ikuti apa yang saya lakukan, ya. Ikuti apa yang saya lakukan, bukan apa yang saya katakan. Jadi harus fokus. Pegang hidung. Masih ada yang salah. Jadi ingat kuncinya, ikuti apa yang saya lakukan. Kalau saya pegang pipi, teman-teman pegang pipi. Kalau saya pegang hidung, teman-teman pegang hidung. Jadi jangan dengerin apa yang saya katakan. Ya, oke. Lagi ya. Pegang mulut. Oke. Masih ada yang salah. Pegang telinga. Oke. Masih ada yang salah juga. Pegang hidung. Oke, masih ada yang salah, tapi Masya Allah, ini aku tahu pasti usahanya buat fokus itu udah maksimal, tapi mungkin masih bingung ya, masih agak loading, karena harus butuh fokus banget. Oke, langsung saja nih. Sebelumnya aku bacain ini dulu ya, peraturan webinar kita kali ini. Oke, sekali lagi buat teman-teman nih yang belum ganti namanya, nama di Zoom, bisa diganti ya dengan format nama dan juga kota asal. Dan teman-teman bisa mengaktifkan kamera bagi yang bisa mengaktifkan, tapi kalau memang kendala sinyal dan sebagainya bisa izin menonaktifkan video. Kemudian teman-teman diharapkan untuk menonaktifkan audionya masing-masing agar berjalannya acara kita itu bisa maksimal dan bisa fokus, dan nanti teman-teman diizinkan untuk mengaktifkan audio ketika sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang mau bertanya nanti di sesi tanya jawab bisa melalui chat, ditulis di kolom chat, atau bisa juga bertanya langsung ya. Jadi nanti raise hand dulu biar aku tunjuk siapa yang mau tanya, dan nanti bisa nanya langsung ke materi. Mungkin itu bisa dipahami ya, insya Allah. Dan langsung aja nih kita menuju ke acara inti, yaitu kita akan belajar bersama dan juga sharing bareng materi kita. Ini aku bacakan ya sedikit singkat tentang pemateri kita pada hari ini. Itu nama lengkapnya Kak Hanan Wijudan Amalia Selma, tapi terkenalnya namanya Kak Hanan Selma gitu ya, kan terlalu panjang namanya. Kemudian beliau ini adalah talent mapping practitioner, dan juga fasilitator bakat surau homeschooling dan trainer Youth Care Indonesia. Soalnya emang nggak kaleng-kaleng sih ini materinya. Dan beliau juga sudah membuat training kepemudaan itu sejak tahun 2014 di berbagai daerah di Indonesia. Berarti udah 7 tahun lah ya, kurang lebih, Masya Allah. Di pengalamannya benar-benar luar biasa. Kemudian ini skill-nya Certified Talent Mapping, kemudian Trainer of Teenager, dan juga Inspirational Blogger. Dan pendidikan non-formalnya ada Youth Care Entrepreneur Camp 2020, Angel Management 2019, Talent Mapping Dynamic 2019, Talent Mapping Basic 2019, Pick to Change Academy Trainer 2018, dan Value Awareness Training 2017. Maksudnya luar biasa banget. Langsung saja ya, kita panggilkan
pemateri kita pada pagi hari ini. Mungkin nih nanti kalau misalnya yang biasanya masih merasa insecure gitu, kadang melihat kemampuan atau kelebihan orang lain, kemudian kita merasa insecure atau apa, nanti bisa kita sharing atau kita bisa tanyakan langsung kepada pemateri kita. Langsung saja, beliau sudah ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Kak Hanan Selma. Waalaikumsalam, Masya Allah. Apa kabar Kak? Baik, bahagia sekali nih ketemu Alhamdulillah. teman-teman semua di sini dan Kak Ira juga. Masya Allah. Oke, langsung saja nih Kak, kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar dan sudah menanti-nanti gitu. Takutnya malah bosen dengerin aku. Oke, langsung saja waktu dan tempat aku serahkan ke Kak Selma. Oke, boleh dong tepuk tangan dulu virtual buat Kak Ira dan teman-teman semuanya, weh. Oke, sebelum aku buka, aku mohon izin untuk menyapa teman-teman semua di sini. Di sini di layar yang terlihat ada Kak Dava dari DKI Jakarta, ada Kak Putri Elena, Masya Allah, halo Kak, salam kenal. Ada Kak Rahmasari juga nih, terus ada Kak Supi Widiawati dan teman-teman semuanya yang belum berkesempatan untuk open cam, nggak apa-apa, barangkali lebih jelas suaranya kalau tidak open cam. Ada Rahmasari, ada Salma Dwi gitu ya, ada Fatia Akila dan teman-teman semuanya. Ini Kak Selma sebetulnya mau mengapresiasi dulu untuk satu-satunya peserta terganteng ya. Ada Kak Dava ya, terima kasih Kak Dava walaupun satu-satunya laki-laki yang di sini, boleh tepuk tangan. Karena memang barangkali kalau teman-teman yang laki-laki tidak semuanya tertarik gitu ya, karena memang jumlah laki-laki tidak banyak ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di acara ini, luar biasa sekali teman-teman menyempatkan waktu dan menyempatkan diri untuk sama-sama belajar dan seru-seruan bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Oke, teman-teman semuanya, bahagia sekali Kak Selma di sini bersama teman-teman. Di tengah teman-teman semuanya, kita hari ini ada 12 orang. Bahagia sekali teman-teman, kita bisa berkumpul di acara ini, walaupun kita belum pernah ketemu, walaupun belum pernah bertatap muka, walaupun belum pernah, sebentar, ada teknis. Jadiin Kak Selma spotlight. Walaupun Kak Selma belum pernah ketemu teman-teman, tapi kita bisa sama-sama belajar. Yang semoga walaupun online kita tidak terhalang dan tetap bisa belajar sama-sama. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk pembahasan kita nih, kayaknya kita bakal Kak Selma mau ngasih tebakan dulu nih, mau pemanasan dulu buat teman-teman. Boleh tangannya diangkat semuanya? Terutama yang open cam, yang tidak open cam boleh mengangkat walaupun tidak terlihat. Oke, terus habis itu tangannya digosok-gosokkan kayak gini, temukan, perlahan, terus lagi, lebih kencang lagi, rasakan hangatnya nih teman-teman. Rasakan betapa hangatnya kalau kita gesek-gesek, dan terakhir, lebih kencang lagi, dan pegang dahi. Mana ya dahinya ya? Oh, ternyata dahinya ada yang pindah bawah. Nggak apa-apa Kak Putri, walaupun belum Kak Rahmasari dahinya pindah bawah. Dahi. Oke, terima kasih Kak Sufi, Kak Hairunisa yang sudah benar, dan teman-teman yang belum tepat tidak apa-apa. Jangan takut salah karena di sini kita sama-sama berproses. Tandanya hari ini kita akan seru-seruan bareng dan tetap fokus teman-teman, karena walaupun teman-teman di depan laptop, tapi kalau nggak fokus kayaknya akan kurang maksimal juga dan teman-teman yang akan rugi. Nah, teman-teman semuanya mohon izin untuk share screen. Kak Selma mau perkenalan diri dulu, baru setelah itu kita akan masuk ke pembahasan hari ini. Karena di sini nih Kak Selma baca nih tadi sempat ada yang menyampaikan kalau pengen mengenal diri lebih dalam, terus juga pengen mengenal diri dan banyak alasan. Ini Kak Selma sambil buka di HP kemarin tuh di Google Form ya teman-teman. Ada yang pengen nambah ilmu, ada yang pengen memotivasi diri, pengen mengenal bakat, mengembangkan, dan lain sebagainya. Mohon izin untuk share screen dan memperkenalkan diri. Oke. Mohon konfirmasinya, Kak Ira sudah masuk share screen-nya Kak Salma? Masih oke. Oh ya, udah. Oke, sip. Oke, halo semuanya teman-teman yang
ada di ruangan Zoom ini. Bahagia sekali Kak Selma ada di tengah teman-teman. Hari ini Kak Selma ingin berbagi tentang talent swapping. Tentunya sebelum kita berbagi dan sama-sama belajar, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Selma, biasa dipanggil Kak Selma. Kak Selma ini seorang motivator remaja dan juga trainer for teenager, fokus kepada anak-anak remaja dan pemuda untuk mengembangkan diri mereka dan lebih baik lagi. Khususnya adalah mengenai bakat, mengembangkan, dan bagaimana cara menemukannya. Buat teman-teman yang ada di kelas ini dan pengen banget, pengen tahu tentang bakatnya, itu teman-teman ada di kelas yang tepat, artinya teman-teman akan selangkah lebih maju untuk mengenal diri dan bakat teman-teman. Oke, nah Kak Selma ini alhamdulillah satu-satunya praktisi talent swapping di usia 21 tahun yang sudah sharing kepada lebih dari 2.000 orang di Indonesia. Jadi Kak Selma salah satu praktisi talent swapping yang umurnya masih 21 dan sudah berbagi kepada teman-teman pemuda di 10 kota Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Kendal, Semarang, Magelang, Jogja, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, yang paling jauh Lampung, dan mohon doa bulan ini sedang menjalin kerjasama untuk mengisi sebuah kelas di salah satu universitas di Malaysia. Mohon doanya teman-teman. Oke, jadi teman-teman semuanya, buat teman-teman yang pengen kenal lebih jauh sama Kak Selma, boleh mampir ke IG Hanan Selma 18. Insya Allah Kak Selma akan sharing info-info menarik lainnya di IG itu. Atau kalau pengen tahu kegiatan Kak Selma, portofolio Kak Selma ada di @portofolio_Hanan_Selma. Mangga buat teman-teman kita temenan. Kalau mau DM, kalau Kak Selma ada waktu, insya Allah akan dijawab. Nah, tentang aktivitasnya, jadi kayaknya nggak enak kalau aktivitasnya nggak dijelaskan. Jadi Kak Selma ini masih seumuran teman-teman sebetulnya. Nah, aktivitas Kak Selma saat ini adalah fasilitator bakat di salah satu homeschooling, ini di Bogor, Surau Homeschooling namanya. Teman-teman yang di Bogor boleh main-main, namanya Surau Homeschooling, sebuah sekolah level SMA, homeschooling level SMA, dan Kak Selma menjadi fasilitator bakat di sana. Dan juga masih kuliah di salah satu kampus namanya Maestro School of Technopreneur Bogor. Nggak cuma itu, alhamdulillah sejak 8 tahun yang lalu Kak Selma sudah berbagi kepada teman-teman pemuda, dan bahagia sekali hari ini Kak Selma berkesempatan berbagi ke teman-teman juga. Nah, Kak Selma juga salah satu mentor di Studi Al-Hikmah di kampus di Jakarta, dan salah satu juga yang jadi kegiatan Kak Selma adalah berbagi kepada teman-teman pemuda terkait dengan talent swapping. Oke, itu dulu tentang sharing kita kali ini. Hari ini kita mau main Mentimeter dulu. Sekarang boleh di teman-teman ada HP ya. Kalau buat teman-teman yang mungkin Zoom-nya lewat laptop, buat teman-teman yang Zoom-nya lewat laptop boleh di buka lewat HP, boleh buka menti.com. Menti.com ya? Oke. Nah, ini kakak adminnya lagi mau share screen, contohnya kayak gimana. Jadi, atau yang buka lewat HP juga boleh, buat lewat HP atau lewat laptop, silakan dibuka. Kita akan coba buka menti.com. Nah, www.menti.com. Ada yang udah boleh konfirmasi di Oke, boleh konfirmasi di chat, atau kalau ada kesusahan silahkan. Nah, terus masuk teman-teman, masukin kode 5175479. Nah, sesuai yang ada di gambar itu. Nih. Oke, ada yang udah? Sudah, terima kasih Kak Salma Dwi, Kak Husnul Amira, terima kasih. Oke, terus begitu udah, boleh udah tampilan udah bisa belum? Kan masuk kode nih, masuk kode, terus habis itu udah bisa muncul pertanyaannya belum? Kalau misalnya belum, misalnya ada kesalahan teknis, mohon dikonfirmasi ke kami ya. Oke. Sudah, Kak. Oke. Boleh mulai diisi kalau misalnya.
Itu tadi yang oke. Boleh kita coba dulu. Mentimeter. Iya benar, mentimeter Kak Putri, benar. Nah, oke, nih di sini muncul ya tadi udah ada beberapa jawaban. Ini BTW 2 jawaban ini tadi Kak Salma nyoba tes. Nah, ini udah ada jawaban. Penting dong. Mengetahui bakat tuh penting nggak sih? Nah, ini Kak Salma pengen tahu nih, menurut teman-teman mengetahui bakat itu penting nggak sih? Nah, penting dong. Ada lagi? Yuk, jawab yuk. Silahkan. Yuk. Mantap. Oke, penting nggak sih? Oke, udah ada 3 orang. Boleh dong yang lain jawab juga nih. Kita pengen 2 arah, karena kayaknya kalau kelas online nggak 2 arah, nggak enak. Penting banget. Penting Kak, biar setidaknya tahu arah. Mantap, betul. Iya benar banget. Penting banget karena setidaknya kita jadi tahu arah kita. Sebetulnya kita itu mau ngapain sih? Sebetulnya berkarya seperti apa yang kita inginkan. Boleh masuk pertanyaan kedua kali ya Kak ya? Nah, ini pertanyaan kedua. Nah, percaya dong. Sepercaya apa sih teman-teman? Boleh tambahin jawaban. Percaya, agak percaya atau lumayan atau atau yang lain. Percaya dong. Oke. Ayo yang lain. Ayo silakan. Nih, masih 1 orang nih. Pengen lihat nih responnya yang lain. Boleh silakan. Percaya banget, tapi seringkali bakat akan tenggelam saat tidak digali. Bener banget, tenggelam. Ibarat aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Atau aku nggak bisa nyanyi ya. Aku terjatuh. Please, aku nggak bisa nyanyi. Jangan nanti kalian sakit kuping. Udah terjatuh. Tak bisa bangkit lagi. Oke. Percaya dong, Kak. Percaya dong. Oke, mungkin cukup segitu aja. Kak adminnya boleh disudahi mentimeternya. Oke, bentar, ada satu lagi. Sangat percaya karena Allah menciptakan manusia dengan bakat agar kita makin bersyukur. Mantap. Betul sekali. Kak Selma sepakat. Oh, ternyata masih ada lagi. Terima kasih banyak yang sudah merespon. Wede. Nah, teman-teman, nih ada juga nih, percaya setiap manusia mempunyai potensi, asal kita sendiri yang harus mengembangkan. Tapi kadang-kadang manusia, apa ini Kak? Boleh turun? Ada turun. Tapi terkadang manusia belum tahu kali ya. Iya benar banget teman-teman. Jadi kadang-kadang kita tuh kayak punya, tapi kita nggak sadar atau nggak tahu, terus nggak tahu harus mengembangkannya kayak gimana. Oke, karena sepertinya sudah cukup. Terima kasih teman-teman. Kakak adminnya boleh disudahi. Nah, sip. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Izinkan Kak Salma berbagi cerita sebelum kita mulai kelas ini. Satu cerita yang ingin Kak Salma bagikan kepada teman-teman semuanya. Jadi beberapa tahun yang lalu tersebutlah seorang anak SD ya. Seorang anak usia 10 tahun. Anak 10 tahun ini perempuan. Dia adalah seorang anak yang sangat penakut. Bayangin teman-teman, ketika anak-anak seusianya main, jajan bareng, main bareng, si anak 10 tahun ini nggak berani ngedekat teman-temannya. Padahal teman sekolah. Nah, begitu teman-teman lainnya main, dia cuma diem aja. Terus suatu ketika gurunya meminta si anak ini untuk maju ke depan, menjawab soal yang sebetulnya si anak perempuan ini bisa, sontak seketika itu juga si anak ini gemeteran. Bu, takut. Aku gak bisa. Si anak itu gelagapan, takut, keringet dingin, dan bahkan seperti anak yang melihat hantu gitu. Bayangin teman-teman, anak 10 tahun disuruh maju, ketakutan, keringet dingin, bingung. Dan kejadian itu nggak cuma terjadi sekali, bahkan setiap kali diminta untuk maju. Nggak cuma itu, saking penakutnya si anak ini, dia begitu
nggak berani untuk bicara sama guru-guru lain, kakak kelasnya, adik kelasnya. Pokoknya kalau dibilang orang tuh ini anak saking pendiamnya kayak orang Madesu. Tahu Madesu? Masa depan suram. Ya, kata orang mungkin bisa bilang anak ini Madesu gitu, masa depan suram karena nggak berani ngomong, takut ngomong sama orang. Pernah suatu ketika diminta untuk ikutan lomba pidato sama orang tuanya. Nah, begitu disuruh ikutan lomba pidato, teman-teman tahu ketika sampai panggung lututnya gemeteran sampai benar-benar orang bisa lihat gemetarannya. Pakai celana, tapi lututnya gemetarannya sampai kelihatan. Gemetaran sampai kelihatan, sampai keringat banyak gitu kan. Dan bahkan sampai panggung nggak bisa ngomong apa-apa, padahal udah hafal teksnya. Anak 10 tahun yang begitu terlihat pendiam dan tak berani mengucapkan sepatah kata pun di hadapan orang baru. Seiring berjalannya waktu, si anak 10 tahun ini ternyata orang tuanya pun khawatir akan masa depan anaknya. Kira-kira anakku masa depannya gimana? Kalau sekarang aja nggak berani buat ngomong. Jangankan sama orang baru, bahkan sama orang yang dikenal aja nggak berani. Ibunya pergi ke sana, ngekor, nggak mau lepas. Kalau lepas dari ibunya, nangis. Nangisnya kenceng pula. Bukan nangis yang ditahan-tahan, nangis kenceng. Bayangkan teman-teman, anak 10 tahun ini begitu memasuki SMP, dia masih penakut dan kata orang masa depannya suram. Kata dia, aku tuh nggak punya apa-apa, aku nggak punya kekuatan, aku tuh nggak bisa apa-apa. Katanya putus asa. Aku tuh kayaknya masa depannya kayak gini-gini aja. Emang aku bisa apa? Kata anak itu. Sedih. Nggak pede. Aku tuh anaknya nggak pede. Emang aku bisa kayak orang hebat. Emang nanti aku bisa berprestasi, orang akunya aja nggak bisa ini itu. Kata anak itu. Dan ketika SMP, alhamdulillah, anak ini mendapat kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan dia menemukan satu fakta bahwa dia suka sekali bicara. Meski dia malu, meski dia nggak pede awalnya. Dan ternyata satu fakta yang membuat kehidupannya berubah 180 derajat adalah ketika dia mengetahui bakatnya. Percayalah teman-teman, ketika si anak ini menemukan bakatnya, dia benar-benar bisa berprestasi, bahkan diamanahi jadi ketua OSIS di SMP-nya. Nggak cuma diamanahi jadi ketua OSIS, dia mendapat juara 1 pidato bahasa Indonesia se-Jawa Tengah. Dan orang itu adalah orang yang sedang bicara di depan teman-teman. Ya, itu ceritaku, it's my story. Kak Selma saat ini bisa bicara, dulu juga nggak pede sama sekali. Insecure, man. Wow, insecure-nya gitu kayak. Bahkan dibilang Madesu, bro, sis gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih insecure, buat teman-teman yang sekarang masih nggak pede, it's normal. Kamu yang nggak pede, kamu yang masih ngerasa gue bisa apa? Apa iya kekuatan gue bisa berkembang? Apa iya gue bisa mengasih manfaat dengan apa yang gue punya ini? Bisa, teman-teman. Begitu Kak Selma menemukan potensi Kak Selma, lihat apa yang terjadi. Kak Selma bisa mendapat banyak amanah, dengan amanah itu memberi manfaat, dengan memberi manfaat mendapatkan uang. Sejak SMA, Kak Selma sudah menghasilkan uang dari hobi Kak Selma bicara. Sejak lulus SMA, Kak Selma juga sudah menghasilkan uang dan sekarang udah lepas biaya dari orang tua sejak beberapa tahun yang lalu. Karena apa? Bakat, manfaatin bakat dan Kak Selma ngerasa kerja enggak bahagia pol. Nah, inilah yang Kak Selma pengen share ke teman-teman bahwa pemuda Indonesia itu bisa bermanfaat. Bahwa pemuda Indonesia itu bisa loh berkembang sesuai dengan peran dan bakatnya. So, mohon izin teman-teman semuanya, di sini ada Kak Dava, di sini ada Kak Nadia, yang semoga lekas sembuh ya Kak Nadia, ada Kak Salma Dwi, Kak Rahmasari dari Bandung, dan teman-teman semuanya, mohon izin Kak Salma untuk menyampaikan berbagi tentang bagaimana cara menemukan bakat itu. Karena Kak Salma nggak pengen anak-anak muda Indonesia itu nggak pede, insecure. Ngerasa, Kak Husnul Amira pinter ngomong, pinter bikin konten lah aku. Kak Hairunisa mah orangnya cantik, orangnya berprestasi lah aku. Gak ada lagi kata itu ketika kita sudah menemukan bakat.
So, mohon izin untuk share screen. Kita bismillahirrahmanirrahim. Jadikan jalan ini sebagai jalan kita semakin bersyukur kepada Rabb kita, kepada Tuhan kita. Bismillah, Kak mohon izin untuk share. Kak Husnul Amira boleh, Kak Ira boleh konfirmasi sudah terlihat screen-nya? Alhamdulillah sudah. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Sami-sami. Jadi kita orang Jawa di antara teman-teman semua. Orang Jakarta, orang Bandung. Oke. Ini sebentar kursor saya kayaknya agak bermasalah. Wah. Wait. Oke. Sebentar ini kayaknya ada sedikit masalah. Mohon izin dan ada teknis. Bismillah. Oke, bismillah. Sip. Nah, oke teman-teman semuanya, lagi-lagi percayalah teman-teman bahwa kehadiran teman-teman di sini, ada Kak Ramasari, Kak Herunisa, Kak Dava, dan semua teman-teman di sini, itu bukan kebetulan. Ini adalah cara Allah, cara Tuhan kita untuk menjadikan diri kita lebih mengenal diri kita. So, hari ini kita insya Allah akan ngomongin tentang talent mapping. Kenali diri, bikin hidup lebih berarti. Kenapa teman-teman kita kasih judul ini? Karena percayalah teman-teman, Kak Selma dan banyak orang di Indonesia sudah merasakan betapa manfaatnya besar sekali kalau kita kenal betul-betul diri kita. Kalau kita kenal diri kita, beneran hidup tuh lebih enak, lebih enjoy, dan lebih berarti. Nah, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semuanya, karena sebetulnya untuk belajar talent mapping itu fasenya panjang, jadi nanti kita lihat sampai sejauh mana. Insya Allah kita akan, Kak Selma akan berbagi materi sampai 11.30. 11 lebih 10 atau 11 lebih 15. Nah, nanti kita akan bedah sekilas dan teman-teman boleh tanya jawab setelahnya. Oke. Teman-teman semuanya, kenapa sih talent itu penting? Boleh teman-teman chat di kasih reaction di chatnya. Menurut teman-teman, kenapa sih talent atau bakat atau kekuatan atau potensi atau kelebihan itu penting? Yuk chat yuk. Menurut teman-teman pribadi, jangan takut salah, jangan takut mencoba, silahkan tuliskan. Menurut kamu itu apa? Nah. Boleh nih. Yuk, silakan. Yuk, silahkan. Aku belum bisa, Kak. Oke, yang belum bisa nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih sudah memberi keterangan. Hai Runisa. Kenapa sih talent, mengetahui talent itu penting? Yuk, silahkan. Menurut, biar nggak ngantuk ya. Karena jam segini tuh rawan bro sih. Rawan ngantuk. Kenapa? Boleh yuk. Kenapa teman-teman butuh mengetahui bakat teman-teman? Atau ada yang mau open mic juga boleh. Silahkan. Oke. Oke. Nih ada Kak Supi Widiawati. Ada 2. Sip. Ada Andini juga. Karena saat ini kita sudah tahu bakat, kita tahu arah kita kemana. Oh, ada 3. Hai Runisa. Wih, banyak mantap nih kalau kayak gini. Kak Salma izin bacakan ya. Karena saat kita sudah tahu bakat, kita tahu arah kita akan kemana. Tujuan hidup kita akan kemana. Sip, bener banget. Kalau kata Coach Aji, salah satu coachnya Kak Salma, kalau kita, salah satu cara termudah untuk mengetahui jalan hidup kita yang sudah digariskan oleh Tuhan adalah dengan mengetahui bakat kita. Tuh, mantap ya tuh. Agar kita lebih percaya diri dan lebih terarah maunya kemana dan bisa dikembangkan lagi. Mantap Andini. Weh. Terus, Hai Ronisa, menurut aku untuk mengenal jati diri kita, bisa bikin diri kita lebih produktif. Iya bener banget. Karena kalau kita ngenalin diri, kita tuh jadi tahu kita tuh mau berkarya apa loh gitu. Untuk menjalankan tugas kita sebagai khalifah fil ard, khalifatul Allah. Oke, mantap nih Kak Rahmasari dan
Karena bakat itu kekuatan kita sehingga kita bisa tahu arah hidup kita untuk hidup yang lebih produktif dan bermanfaat. Benar banget, lebih produktif dan bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman sudah menjawab. Yuk kita bahas. Kenapa bakat itu penting? Ada macet sedikit. Nah, teman-teman semuanya, barangkali di sini ada teman-teman yang kuliah, atau yang belum kuliah, atau yang akan kuliah, atau yang sudah lulus kuliah. Ini faktanya. Kita perlu membahas faktanya bahwa 87% mahasiswa salah jurusan. Men, 87%. Artinya yang benar berapa? 13 doang. Hello, 13. Jadi selama ini yang kuliah pada gimana nasibnya? Itu hampir semuanya ya. Atau jangan-jangan teman-teman ada di antara teman-teman yang merasakan hal itu. Atau pastinya nggak mau dong kalau ngerasain. Dan ini ada faktanya ya. Ini menurut www.news.occasion.com, menurut Irene Guntur, PSI, psikolog gitu ya. Nggak cuma 87%. Tentunya mahasiswa yang salah jurusan itu efeknya apa? IPK-nya bisa rendah yang pertama. Atau tekanan mental. Atau masa studi lama. Jadi bayangin teman-teman, udah kitanya nggak senang, udah gitu masa studinya lebih lama. Kalaupun kita memaksakan diri kita bisa, sangat bisa. Karena otak kita itu luar biasa cerdas yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah gitu ya. Tapi kita terancam untuk kena tekanan mental teman-teman. Tekanan mental, tertekan, hingga akhirnya drop out atau resign. Nah ini ngeri banget teman-teman. Bakat itu harus dijadikan pertimbangan ketika memilih jurusan. Ini harus banget teman-teman. Memang bukan satu-satunya, tapi percayalah ketika teman-teman memilih bakat, untuk mempertimbangkan bakat untuk memilih jurusan, itu akan jauh lebih bermanfaat. Yang pertama, soal mahasiswa. Atau kalau nggak soal mahasiswa, ada juga faktanya kalau soal pekerja, ada lebih dari 60% pekerja di dunia, ini lingkupnya dunia. Kak Selma lupa masukkan ke slide. Kak Selma ada sumbernya, nanti Kak Selma sertakan kalau teman-teman mau. Lebih dari 60% pekerja di dunia itu mengalami disengage. Disengage itu kerja hanya sebagai kewajiban. Bukan kerja karena dorongan, bukan kerja karena memang pengen banget, tapi kerja ya karena gue kerja karena gue butuh duit, bukan karena kebahagiaan. Alhasil ketika kerjanya hanya karena kewajiban, menggugurkan tugas, menggugurkan kewajiban sebagai seorang ayah, seorang ibu, atau seorang pemuda gitu ya, kita cuma akan bisa jadi golongan 8P. 8P apa itu? Pergi pagi, pulang petang, pala pusing, pinggal pegal. Nah, pendapatan pas-pasan. Nah, gimana tuh? Enggak 8P, berarti 10P. Pergi pagi, pulang petang, pala pusing, pinggang pegal, pendapatan pas-pasan. Ya Allah, kenapa hidupku begitu susah? Nah, itu teman-teman, ini kalau nggak mahasiswa ya, kalau pekerja nggak sesuai dengan bakat, dia terancam menjadi golongan 10P. Wes berangkatnya isu, berangkatnya pagi, udah gitu pusing, udah gitu nggak happy, pendapatannya pas-pasan pula. Nah, barangkali teman-teman yang sudah merasakan ini akan merasakan betul betapa tak nyamannya ketika berkarya tidak sesuai dengan bakat. Nah, teman-teman semuanya, bahkan dalam Al-Quran, buat teman-teman yang muslim, mohon izin untuk share tentang ayatnya. Kalau di Al-Quran, Al-Isra ayat 84, Allah bilang, Kul ya'malu ala syakilati fahuwa rabbukum. Nah, jadi intinya, Kul ya'malu ala syakilati. Setiap manusia, setiap orang, di sini orang semuanya, orang. Nggak ada hewan ya di sini, nggak ada manusia jadi-jadian ya di sini, insya Allah ya. Nah, setiap manusia beramal sesuai dengan syakilah. Syakilah di sini, kalau ada seorang Ustaz Kasama menjelaskan juga bahwa syakilah di sini salah satunya adalah fitur unik. Fitur unik itu apa? Kelebihan, bakat. Jadi teman-teman, setiap manusia itu dibekali sama Allah fitur unik masing-masing oleh Tuhan kita, oleh setiap orang tuh dikasih fitur uniknya masing-masing. Jadi yang harus teman-teman pahami pertama kali adalah yakin
Kak Supi, Kak Ira, Kak Nisa, Kak Dava, Kak Salma, semuanya teman-teman di sini itu punya fitur unik, punya kerennya. Percaya, wes toh. Di Al-Quran aja disebutin bahwa Allah memang memberikan fitur unik, keunikan masing-masing. Jadi nggak perlu insecure. Gue nggak punya apa-apa, gue nggak hebat, gue nggak bisa kayak dia. Ya kan memang masing-masing fitur uniknya beda-beda. Ya, dalam Quran surat Al-Isra ayat 84. Teman-teman boleh cek ayatnya, boleh cek juga tafsirnya. Mangga. Oke. Nah, ini sebetulnya dibahas juga di YouTube. Teman-teman kalau mau tahu boleh aku share. Tapi kalau memang karena memang ini nggak memungkinkan, kalau di Zoom kita skip aja. Nah, teman-teman semuanya, terus pertanyaan ya, Kak, oke, aku sepakat. Wes, aku setuju pokoknya. Aku setuju tenan lah. Aku setuju banget lah kalau bakat itu penting. Mungkin teman-teman ada yang gitu. Oke, Kak, aku percaya bahwa bakat itu penting dan akan mempengaruhi diri kita entah di pendidikan atau di pekerjaan atau di kehidupan. Nah, terus pertanyaannya, terus bakatnya opo gitu. Terus bakat itu apa? Terus naon bakat itu teh? Nggak bisa Sunda. Sedikit ya, barangkali. Nah, terus pertanyaannya, bakat itu apa? Nah, mungkin teman-teman ada yang merasa bakat itu kekuatan, kehebatan, atau bakat itu seperti menyanyi, menari, menggambar, atau sepak bola, olahraga gitu ya. Barangkali teman-teman terbayangnya bakat itu adalah aktivitas fisik. Nah, ini yang perlu kita luruskan bahwa sebetulnya bakat tidak sesempit itu. Bakat tidak hanya soal aktivitas fisik yang teman-teman mungkin baru pahami sebatas itu barangkali gitu ya. Nah, kita akan bahas bahwa sebetulnya bakat itu apa sih? Nah, bakat itu menurut Donald Clifton, kalau talent mapping sendiri, karena hari ini kita pakai tools talent mapping, bakat itu adalah gimana? Sorry. Kalau dari talent mapping sendiri, kita mengacunya pada Donald Clifton. Donald Clifton ini adalah salah satu peneliti di Amerika Serikat. Di psikologi positif dikenal bahwa bakat itu ada 34. Nah, di sini ada 34 nih teman-teman. Jadi bakat itu nggak cuma ngegambar, nggak cuma olahraga, nggak cuma masak, nggak cuma nari, nggak cuma nyanyi. Nggak sesempit itu teman-teman. Ada 34 bakat. Nah, 34 bakat ini sebetulnya berkaitan dengan sifat. Nah, saking banyaknya, awalnya kan ditemukan 18.000. Dari 18.000 itu dikelompok-kelompokkan lagi jadi 5.000, terus 400, baru terakhir 34. Intinya, kita mengenal bakat itu ada 34 di bakat. Nah, hari ini kita akan pakai tools talent mapping. Jadi intinya teman-teman, bakat itu apa? Bakat itu kekuatan kita. Yang ketika kita teman-teman melakukan itu, teman-teman happy. Nggak dibayar, teman-teman rela ngelakuin itu. Nggak dibayar, teman-teman happy ngelakuin itu. Puas, men. Senangnya itu loh. Gitu. Jadi ketika teman-teman menemukan satu aktivitas yang teman-teman senang ngelakuinnya, bahagia meski tak dibayar. Ya walaupun ujung-ujungnya kita tetap butuh duit ya. Nah, meski kita tidak dibayar, meski kita nggak dapat apa-apa, kita senang ngelakuinnya. Nah, nanti ada ciri-cirinya nanti dibahas setelah di bawah. Intinya, bakat itu adalah sifat produktif. Jadi, apapun sifat, ketika produktif dan memberikan manfaat, itu disebut bakat. Nah, di sini ada 34 bakat. Nah, sebetulnya di talent mapping itu ada banyak, teman-teman. Ada bakat, ada potensi, kekuatan, personal branding, gitu. Nah, ini sangat panjang bahasannya. Kita singkat aja intinya bahwa bakat itu adalah sifat produktif. Sifat produktif, Kak Sama langsung share di sini aja, kasih bocorannya. Sifat produktif yang ditandakan dengan 4E. Enjoy, easy, excellent, dan earn. Ketika teman sifat atau aktivitas yang enjoy banget, senang, happy, bahagia ngelakuinnya, itu barangkali disitulah. Tapi bukan cuma enjoy. Kalau makan, aku juga enak, tidur juga enjoy ya. Yang kedua, easy. Easy, mudah. Nggak cuma enjoy dan easy, tapi excellent. Hasilnya sempurna. Kata orang, kalau aku bicara, orang bakal senang. Kata orang, kalau aku bikin konten, aku
kontennya bakal keren. Kata orang, kataku, kata orang-orang tersayang di dekat aku, hasilnya tuh bagus itu setelah dilatih. Dan yang terakhir adalah earn, menghasilkan. Menghasilkan apa? Kebermanfaatan, menghasilkan uang. Dari kebermanfaatan insya Allah akan menghasilkan uang lama-kelamaan. Gitu ya teman-teman. Jadi sifat produktif yang ditandakan dengan 4E. Tuh. Nih, jadi sebetulnya teman-teman bakat itu adalah fitur unik gitu ya. Jadi setiap orang, walaupun ada kekuatan, setiap orang punya kelemahan. So buat kamu yang insecure, buat kamu yang nggak pede, buat kamu yang ngerasa iri sama yang lain, iri bilang bos gitu ya. Percayalah bahwa setiap orang juga punya kelemahan. Jadi orang-orang yang kamu lihat itu keren, dia punya kelemahan. Cuma bedanya apa? Bedanya dia nggak fokus sama kelemahannya. Bedanya dia nggak terlalu fokus sama kelemahan, tapi fokus sama kekuatan. Nah kita fokusnya sama kelemahan, sedangkan kekuatan terabaikan. Itu yang beda, salahnya di situ. So, maka percayalah faktanya bahwa setiap manusia itu punya kekuatan dan kelemahan. Itu sepaket. Nggak terpisahkan. Kak Salma di sini punya kelemahan juga. Kak Ira di sini juga punya kelemahan. Atau teman-teman di sini ada Kak Nur Habibah, Kak Putri Elena gitu ya. Teman-teman semua di sini punya kelemahan. Tapi ketika kita fokus kepada kekuatan, ketika kita mengembangkan kekuatan kita, kelemahan kita nggak akan terlihat. Yang menonjol ada kekuatan. So, mari kita ketahui kekuatan kita di mana dan seperti apa. Mungkin teman-teman lebih paham kelemahan ya, lebih gampang. Tapi kekuatan ini yang harus lebih penting kita gali teman-teman, biar kita bisa mengembangkan. Wait, bismillah. Agak macet dikit. Kayaknya. Dah. Nah, Kak Selma mau minta pendapat teman-teman. Kalau terbesit hewan di layar ini, apa yang terbesit dalam benak teman-teman? Boleh chat? Mangga di chat. Satu kata yang terbesit dalam benak teman-teman kalau lihat hewan ini. Mangga. Kita lihat. Lambat, benar, lambat. Kata Andini, lambat. Kata Putri Elena, pelan. Unik, wih, di Salma Dwi. Oke, terus. Ayo, ditunggu jawabannya. Unik, benar. Langka, keras wataknya. Insya Allah. Keras. Oke, sip. Terima kasih sudah membalas. Benar banget. Sekilas, Kak Selma jujur ya, Kak Selma pribadi kalau lihat hewan ini, satu kata yang terbayangkan adalah lambat. Terkonfirmasi tadi ada 2 orang yang bilang lambat, pelan, gitu ya. Teman-teman semuanya, mungkin ketika kita melihat hewan ini, macet dikit, oke, dah. Nah, ketika kita lihat hewan penyu tadi, mungkin kita akan mengucapkan bahwa hewan ini lambat. Dan lagi, Kak Selma pengen nanya, ketika keduanya diadu kecepatan, siapa yang akan lebih menang? Enggak, dijawab di chat juga. Jangan mikir lama-lama, langsung aja. Yo, kita lihat yo. Kalau diaduin, kelinci yang menang. Kelinci kata Andini, kata Putri juga. Kata Salma Dwi, kelinci juga. Yuk yang lain yuk, reaksinya yuk. Kalau diaduin, kira-kira ada kompetisi antara hewan, kelinci. Tapi kok di dongeng kura-kura yang menang. Karena dia bisa aja. Iya, tapi kan ini penyu bukan kura-kura. Tapi di Upin Ipin kura-kura menang. Oke. Ada 2 jawaban berbeda dari Kak Nadia dan Kak Hairunisa. Yang lain menjawab kelinci, ada Kak Rahmasari, Kak Andini, dan teman-teman semuanya. Pertanyaannya, apa iya sih kalau diaduin antara penyu dan kelinci, yang menang kelinci? Kita lihat faktanya. Bentar, wait. Sinyal aku ya. Mohon maaf, ini suaranya jelas ya, tapi ya? Jelas, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Bentar, ini ada sinyal. Nah, sudah. Pertanyaannya, ketika di laut, masa iya kelinci yang menang? Iya kan? Maka ketika di laut yang menang adalah penyu, sister, brother.
Mungkin kita sekilas melihat, penyu lambat, penyu pelan, penyu keras berat batoknya, kayaknya nggak bisa cepat, nggak bisa menang, nggak bisa jadi juara ketika berkompetisi. Hello, see, lihat, ketika di laut dia akan jadi pemenangnya, ketika di air dia adalah pemenangnya daripada kelinci. Maka apa yang bisa disimpulkan? Teman-teman semuanya, teman-teman nggak bisa berkompetisi dengan orang lain, dengan bidang yang harus disamakan. Setiap orang punya kekuatannya. Si penyu, dia akan menang ketika di air. Sebaliknya akan kalah ketika di darat. Si kelinci akan menang di darat. Ketika di laut, dia akan mati. Kalah. Mungkin si kelinci ketika dipaksa, dilatih, diancam. Pokoknya kalau kamu nggak bisa menang dari penyu, kamu akan aku pecat. Nggak dikasih makan. Mungkin bisa dilatih, tapi lama-kelamaan dia akan stres. Lama-kelamaan dia nggak menikmati, dan lama-kelamaan dia bisa mati. Ya kalau manusia nggak nyampe mati sih, ya palingan sakit atau stres itu aja. Gitu. Meskipun diancam, meskipun terus di training, meskipun terus-terusan dilatih. Nah, maka sebetulnya ancaman dan hukuman nggak akan mempengaruhi banyak hal soal kekuatan seseorang. So, yang dapat kita simpulkan adalah si penyu bisa menang karena dia tahu di mana ranahnya, karena dia tahu di mana kekuatannya dan di mana keterbatasannya. Sama juga dengan teman-teman, ketika teman-teman tahu di mana celah dan peluang diri teman-teman, teman-teman akan menang. Teman-teman akan jadi pemenang. Ya, jangan pernah memaksakan diri teman-teman ada di ranah yang memang tidak sesuai dengan bakat teman-teman. Karena meskipun bisa, percayalah itu akan berat dan tidak mudah untuk kita. Ini faktanya. Nah, sebelum kita masuk ke piye Kak caranya, gimana Mbak caranya untuk nemuin bakat? Kita mau games dulu. Kayaknya nih teman-teman nih butuh games nih. Nah. Oke. Kak Selma punya kantong teman-teman? Ini kantong kacamata sih, aduh agak kotor dikit. Nah, ukuran kantongnya setangan. Boleh dong ditebak isi dari kantong ini apa? Yuk, silakan ditebak lewat chat. Kalau ada yang benar, Kak Selma kasih reward kali ya. Yuk. Nih udah muncul. Cepet-cepetan. Ada satu benda di dalam barang ini. Udara. Udara kan bukan benda, sister. Uang, bukan kertas, bukan bros. Yuk, tebak. Terus, batu, peniti, bukan peniti. Ayo dong, tebak lagi, jangan menyerah. You can do it. Ayo, kakak admin boleh juga coba. Lap kacamata, bukan koin. Kosong. Ada isinya, sister. Aku nggak mungkin bohongin kamu. Nih. Ini kertas. Sebetulnya tadi ada yang mendekati loh. Yo, terus. Clue-nya ya. Bendanya kecil. Karet, kertas, klip. No. Betul. Yeay. Siapa tadi yang jawab? Nadia Nisa. Wede. Walaupun sakit tetap aktif ya Kak Nadia. Aktif ya Bun. Weh, barakallah Kak Nadia. Benar sekali. Isinya betul. Kecil ya. Mohon maaf ya, ini Kak Dava mungkin rambut. Kak Ira bisa aja. Ini barangnya kecil sekali. Nggak bohong ya. Ala-ala ini ya, reviewer. Nih, bener kan? Oke, betul. Barakallah Kak Nadia. Nanti mohon diingatkan ya ke Kak Admin, nanti untuk kasih reward Kak Nadia. Karena dia boleh hubungin Kak Admin ya. Kak Usul Amira rambut. Klip. Wah, kreatif sekali teman-teman. Barakallah. Materai. Wih, Andi nih. Ini sudah terbiasa bikin surat perjanjian dan kerjasama. Kayaknya Andi ini. Oke. Sekilas sudah ya game saya. Insya Allah nanti ada satu reward lagi buat teman-teman yang bisa menjawab. Terakhir sebelum kita penutupan nanti. Nah, teman-teman semuanya, waktu kita sangat terbatas sebetulnya. Nah, pertanyaannya, terus piye? Gimana caranya? How to? Gimana caranya kita bisa menemukan bakat kita?
Bentar, ini agak nge-lag dikit. Oke. Terus pertanyaannya, gimana caranya kita menemukan bakat kita? Banyak cara teman-teman, tapi kita ambil 2 cara di sesi kali ini. Nah, cara yang pertama dan yang paling penting adalah doa. Kenapa doa? Karena teman-teman, di surat Al-Isra tadi dijelaskan juga bahwa Allah yang paling tahu jalan terbaiknya, gitu ya. Teman-teman bisa cek. Seperti teman-teman mungkin beli martabak, ketika teman-teman beli martabak, terus teman-teman makan, wih enak banget, asli gila, nggak ngerti lagi, sampai mau meninggal gitu ya, kalau kata reviewer. Kata mereka, enak banget. Terus ketika teman-teman merasa martabak itu enak, dan teman-teman pengen tahu komposisinya apa yang teman-teman akan lakukan? Tentu bertanya. Bertanya kepada siapa? Yang membuat. Nah, ketika teman-teman pengen tahu, maka teman-teman akan bertanya pada yang buat. Sama juga dengan diri kita. Ketika teman-teman pengen tahu diri teman-teman, yang pertama dilakukan adalah nanya. Nanya sama siapa? Nanya sama Rabb kita, Tuhan kita, yang nyiptain diri kita, Allah. Jadi sebetulnya teman-teman, ketika kita belajar bakat ini, kita juga belajar untuk mengenali Tuhan kita, mengenai Rabb kita, gimana caranya kita doa yang baik. Nah, iya kan berpengaruh juga kan, menyangkut juga kan akhirnya. Nah, nanya sama Allah, ya Allah sebetulnya aku tuh bakatnya di mana? Doa, minta serius sama Allah, pasti akan ditunjukin jalannya. Yang pertama doa. Yang kedua, ikhtiar buminya adalah, ini ketinggalan slide-nya ternyata. Ikhtiar yang kedua adalah dengan pakai tool. Cara termudah ya, kita bicara cara termudah ya, karena kenapa? Karena kalau kita, kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah gitu. Cara yang kedua adalah gunakan tools. Tools-nya, dari banyaknya tools yang Kak Salma sudah coba dan pakai, Kak Salma sudah coba beberapa, di antaranya adalah talent mapping. Kak Salma udah coba 4 tools untuk mengetahui bakat. Teman-teman, Kak Salma untuk cari bakat ini juga tidak langsung. Kata siapa semudah membalikan tangan? No. Kak Salma nyoba 4 tools, dan dari 4 tools itu yang pas Kak Salma merasa paling cukup akurat dan paling pas buat diri Kak Salma adalah talent mapping. Nah, maka hari ini kita memang membahas tentang talent mapping. Nah, yang kedua ini pakai tools. Ketika teman-teman ngisi tools, pakai tools itu, alatnya talent mapping, ataupun alat-alat lain, sebetulnya juga tidak apa-apa. Kita akan lebih mudah mendeteksi di mana bakat kita. Jadi, jangan takut, jangan malu, jangan males untuk mencoba cari tahu di tools talent mapping. Sebetulnya itu ada, teman-teman bisa akses di www.temubakat.com. Teman-teman bisa akses setelah selesai acara ini, www.temubakat.com. Nah, nanti teman-teman isi di sana, itu ada versi gratisnya, dan versi gratisnya itu cukup mencerminkan diri teman-teman kalau teman-teman sudah banyak aktivitas. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau yang lebih serius lagi, kalau memang untuk mengambil keputusan jangka panjang, pakai yang versi lengkapnya yang berbayar. Nah, jangan pernah takut untuk investasi leher ke atas, karena untuk makan aja kita mau beli. Untuk makan aja, untuk perut aja kita mau untuk beli. Untuk pakaian aja kita mau beli. Sama juga dengan otak butuh makanan. Nutrisi otak adalah dengan belajar. Salah satu belajarnya adalah bayar hal-hal yang bisa meningkatkan diri kita. Nggak usah takut untuk bayar, karena itu investasi makanan untuk otak kita. Nah, gitu kira-kira. Teman-teman boleh coba yang free, silahkan. Di sana, di YouTube juga ada penjelasannya juga, kalau teman-teman pengen tahu. Nah, itu. Jadi, Kak Selma akan jelaskan singkat tentang studi kasusnya. Nih, teman-teman. Studi kasusnya di sini adalah, ya, terima kasih Kak Ira sudah dibantu. Nah, studi kasusnya adalah ada orang yang dia potensi kekuatannya mengajar, mementori, memberikan nasihat, memotivasi, menyusun strategi, menganalisa, melayani. Tapi keterbatasannya negosiasi. Nah, jadi ada kekuatan, ada keterbatasan. Nah, maka ketika kita tahu bahwa kekuatan dan keterbatasan seseorang itu di mana, biasanya akan lebih mudah buat
Oh, berarti peran yang paling penting apa? Oh, berarti perannya adalah pendidik. Oh, berarti perannya konsultan. Oh, berarti kalau perannya adalah advisor, gitu kan? Kayak gitu. Nah, ini sebetulnya studi kasus singkat. Aduh, sorry. Ini nge-lag lagi. Nah, teman-teman, sifat tadi kan Kak Selma bilang bahwa bakat itu sifat produktif. Nah, teman-teman bisa amati di layar ini sifat ini ada beberapa sifat. Yang pertama yang di warna merah itu ada sifat senang memajukan orang lain atau senang menjelaskan. Ini sifat juga teman-teman, senang menjelaskan atau analitis buat teman-teman yang mungkin suka mencari tahu secara mendalam. Kenapa sih ada ini? Kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begitu? Kayak otomatis aja gitu loh. Kayak kepo gitu. Kepo tapi hal-hal nggak cuma sama netizen doang, nggak cuma sama artis doang, nggak cuma sama selebgram doang ya. Tapi kepo sama banyak hal. Atau suka membantu. Senang banget kayak melayani. Atau senang belajar. Atau senang memetakan strategi. Itu juga sifat, itu juga bakat. Nah, dari sifat-sifat itu juga termasuk dari bakat. Barangkali dari sifat-sifat senang memajukan orang lain itu, analitis itu, senang melayani itu, dia bisa berperan. Kalau contohnya di sini memang bisa jadi seseorang yang di bagian pelayanan tapi menghitung, misalnya analitis itu kan soal menghitung juga gitu kan. Atau peran-peran di pekerjaan lain. Atau ini yang warna hitam ini ada sifatnya nggak tegaan orangnya tuh, jangankan tega untuk nolong orang lain aja kayak nggak enak gitu loh. Nah, barangkali ada yang kayak gitu. Aku tuh nggak enak kan mau nolong orang misalnya ya. Atau nggak suka konflik. Pokoknya kalau ada konflik, aku mundur. Kayak bukan mundur ya, bukan menjauh. Aku nggak nyaman gitu. Contohnya, bukan malah yang, ayo terus lagi, keren, lanjut seru gitu. Bukan yang gitu. Atau ada sifat lunak terhadap orang lain. Kayaknya tuh gampang gitulah kalau sama dia tuh ya lunak, gampang dipengaruhi, gampang diajakin, mau main, hayo, mau ke sana, hayo, gitu kan? Atau ada sifatnya juga tidak teratur, kurang rapi, atau tidak punya empati, atau nggak punya mimpi. Barangkali ada di antara teman-teman yang memang aku tuh nggak kebayang 5 tahun lagi mau nggak apa. Atau jangan 5 tahun, 1 tahun aja gue nggak kebayang. Nah, barangkali ada yang seperti ini. Nah, ini juga sifat-sifat teman-teman. Dari sifat-sifat ini kita bisa petakan sebetulnya peran terbaik apa, jurusan kuliah seperti apa yang pas buat kita. Nah, bedanya sifatnya dan aktivitas nih. Mungkin teman-teman ada yang pernah menata ruangan. Menata ruangan itu sifatnya biasanya orang yang teratur. Kayak gitu ya. Atau ini yang kita bisa lihat di kolom yang kanan, di sifat, bawahnya itu ada satu kalimat ya. Dapat melihat keunikan orang lain, itu kan sifat. Sifatnya bisa melihat keunikan orang lain. Barangkali di antara teman-teman ada yang di sini bisa orangnya tuh paham, oh kalau orang ini teman aku yang si A dia itu sukanya gini, teman aku si B dia itu orangnya uniknya begini, jadi pengamat dengan keunikan orang itu juga sifat dan itu juga bakat. Nah, aktivitasnya adalah mengamati orang lain atau sifat lainnya fleksibel atau bisa mengaitkan pola satu dengan pola lainnya, itu juga sifat. Nah, sebetulnya itu ada banyak sekali. Atau teman-teman yang pernah melihat bahwa berani berkonfrontasi itu juga sifat. Jadi teman-teman, sifat produktif itu bakat. Maka kenalilah apa sifat produktif kamu. Di sini ada adaptasi atau persuasif atau leadership atau teamwork, decision making, komunikasi. Ini bakat teman-teman. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa apa yang ada di kehidupan sehari-hari kita itu bakat. Atau innovation, task management, conflict resolution, ini sifat teman-teman. Dan ini semua termasuk dengan bakat. Ada 34 dipetakannya. Nah, dikit-dikit, ditelan pelan-pelan, jangan terus, banyak banget terasa, pusing belajarnya, santai aja, pelan aja. Kita nikmati proses pencarian bakat ini, karena percayalah teman-teman, belajar bakat ini tidak hanya sekali. Bahkan kalau di homeschoolingnya Kak Salma, prosesnya 3 tahun.
3 tahun men buat belajar bakat, buat nyari tahu bakat sampai confirm, oke aku mau berperan dalam bidang tertentu gitu. Itu 3 tahun kalau di surau homeschooling di salah satu tempat yang Kak Selma ajar gitu. Nggak ngajar berkarya gitu kan. Nah, ini contohnya nih, teman-teman. Orang yang suka memajukan orang lain, ini bakatnya ya. Potensi itu kalau di telescoping aktivitasnya mengajar. Kalau orang yang suka memajukan orang lain, biasanya dia potensinya mengajar. Perannya coach atau guru atau konsultan. Atau orang yang senang memberikan pelatihan, melatih. Nah, itu juga trainer, coach. Atau orang yang berani menghadapi masalah. Kalau sama konflik, sama masalah itu senang. Nah, mungkin dia bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi kalau orangnya taat peraturan, senang sama aturan, dia bisa jadi penegak aturan. Itu ya, jadi atau teman-teman yang rada baper. Aduh, dia itu kayaknya ini ya, marah deh sama aku. Atau dia tuh ngerasa orang lain tuh berperasaan itu, dan apa yang dirasa tuh benar. Ini peka. Orang yang peka biasanya dia bagus di kesehatan, ranah pendidikan, karena kesehatan kan berhubungan sama manusia ya. Nah, walaupun kamu dibilang baperan, itu juga bakat teman-teman. Nah, jadi teman-teman percayalah bahwa ini 4E yang tadi Kak Salma jelasin, bahwa ketika kita menemukan 4E itu adalah tanda kita sudah menemukan kekuatan kita. Enjoy, easy, excellent, dan earn. Ini proses panjang teman-teman. Jadi nggak bisa langsung. Dan tentu dari bakat, teman-teman nggak bisa langsung celing. Woi, Kak Supi begitu selesai ikutan webinar Telespepi langsung hebat. Nggak bisa, coy. Nggak bisa. Sis, nggak bisa langsung gitu. Woi, Kak Salma begitu selesai dari webinar langsung berprestasi luar biasa. No, nggak cuma bakat. Bakat adalah salah satu bagian saja. Harus ditambahi attitude yang baik, skill yang baik, knowledge yang banyak, skill yang sesuai, talent, attitude, skill, dan knowledge. So, talent ini penting, tapi harus ditambahi dengan attitude, skill, dan knowledge. Maka inilah kunci sukses yang kita inginkan, bahwa tidak hanya menghasilkan uang, tidak hanya menghasilkan materi yang kita inginkan, tapi bermanfaat dan memberikan banyak kebahagiaan untuk orang lain juga. Talent, attitude, skill, dan knowledge. Nah, itu aja teman-teman. Ini tentang foundernya Telescoping, namanya Abah Rama. Dia usia 73 tahun. Tahun ini 74. Bayangkan teman-teman, di usianya waktu itu masih sebelum corona, 72-an, beliau masih keliling Indonesia untuk apa? Untuk berbagi kepada teman-teman pemuda, teman-teman nggak cuma pemuda, guru, orang dewasa, pekerja, orang yang mau pensiun, untuk menemukan bakatnya. Bayangkan teman-teman, keliling Indonesia, usia 72 tahun. Dan beliau bilang, saya nggak pernah merasa apa bedanya hari libur dan hari aktif. Karena bagi saya semua hari saya adalah hari libur. Seneng banget gak tuh? Happy banget gak tuh? Tiap hari berasa liburan. Karena apa? Karena sesuai dengan bakat. Karena kita seneng gitu ya. Seneng ngelakuinnya. Dan apa ya? Itu kan pikiran kita jadi lebih positif, lebih bahagia. Jadi kesehatan juga lebih bagus gitu. Dan teman-teman semuanya, bakat itu bukan soal kulit. Bukan soal gender. Wah, dia laki-laki nggak peka. Wah, dia perempuan harusnya peka. Hello? Kak Selma perempuan. Dan nggak peka juga. Jadi bukan berarti perempuan harus peka. Percayalah teman-teman, bakat itu bukan soal gender. Bukan soal agama. Wah, dia Nasrani berarti harus pandai nyanyi. Nggak juga. Atau bangsa. Wah, dia orang Cina. Dia sukunya Cina. Berarti dia harus pandai apa tertentu gitu. Enggak. Bakat itu bukan berdasarkan warna kulit, gender, usia, agama. No. Ya. Dan ini yang tadi Kak Salma jelasin, bahwa bakat itu ada 34. Ada yang sangat kuat, ada yang sangat lemah. Ini urutannya nih. 1-7 itu sangat kuat. 8-14 itu kuat. Dan yang paling bawah itu sangat lemah. Nah, kalau kita sudah tahu kekuatan kita di mana, kita akan melatih terus
area yang sangat kuat dan kuat ini dilatih, tambah skill dan knowledge dan attitude-nya. Nah, maka biar bisa jadi kekuatan. Ini peta bakatnya. Jadi sebenarnya teman-teman ada 4 tipe orang, thinking, influencing, relating, dan striving. Oke, karena waktu kita sudah habis teman-teman, Kak Salma ngebut sedikit atau Kak Salma skip aja. Ini kalau teman-teman memahami talent mapping, memahami lebih dalam, teman-teman akan mendapatkan itu semua. Teman-teman beneran, Kak Salma berbagi di sini bukan karena Kak Salma pengen niat apa-apa, Kak Salma cuma berharap teman-teman di Indonesia itu mengenal sebetulnya diri teman-teman. Kak Salma SMP merasa sudah mengenal diri Kak Salma, SMA ngerasa sudah mengenal diri Kak Salma dan bisa berkarya banyak, ternyata begitu nyoba talent mapping banyak hal yang belum Kak Salma kenali. Serius, aku juga kaget. Hah? Jadi walaupun selama ini aku sudah mengenal diriku, ternyata ada banyak hal fakta tentang diri aku yang belum aku kenali ya. Dan itu sangat terbantu dengan talent mapping. So, silakan abis ini teman-teman selepas dari acara ini boleh nyoba versi gratisnya. Kalau mau ambil untuk keputusan, silakan bisa ambil yang versi fullnya. Itu semua pilihan sesuai kebutuhan teman-teman. Barangkali di kelas ini kita tidak bisa menjawab pertanyaan teman-teman ingin lebih mengenal lebih dalam karena kelas kita sangat terbatas, waktu kita sangat terbatas. Intinya adalah teman-teman fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan. Buat teman-teman yang sekarang bingung apa kekuatannya, coba merenung, cari 4E-nya. Apa ya yang bikin aku enjoy? Apa yang bikin aku tuh easy? Apa yang bikin aku tuh excellent? Dan terakhir earn, manfaat untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri saja. Misal main game, oke, bermanfaat dan aku happy. Aku bisa refreshing otak aku ketika aku main game. Tapi orang lain nggak dapat manfaat itu. Tidur gitu, aku senang, aku happy, aku senang, aku nyaman dengan tidur. Tapi orang lain nggak dapat manfaat itu. Maka kuncinya adalah aktivitas atau sifat apa yang memberikan manfaat untuk orang lain dan kita senang ngelakuinnya. Itu teman-teman. Conclusion-nya adalah fokuslah pada kekuatan, siasati keterbatasan. Ketika teman-teman meski pandai berkomunikasi tapi tidak pandai memimpin, nggak apa, fokus aja sama kekuatan teman-teman. Fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan. Jadi, di akhir ini Kak Salma ingin menyampaikan bahwa setiap kita punya keterbatasan, teman-teman. Setiap kita punya kelemahan. Tapi percayalah ketika seseorang fokus pada kekuatannya, dia akan jauh terlihat kekuatannya daripada keterbatasannya. So, semoga webinar hari ini membantu teman-teman dan silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum masuk ke pertanyaan, Kak Salma pengen main quizzes dulu sama teman-teman. Mohon izin untuk bermain quizzes. Habis ini ada quiz yang benar insya Allah ada reward dari Kak Salma. Thank you teman-teman. Kak Salma izin menutup dulu. Buat teman-teman yang mau menghubungi Kak Salma boleh di nomor WhatsApp ini. Atau di grup juga udah ada. Atau kalau mau berkunjung ke Instagram @hananselma18, teman-teman boleh nanya. Di sana Kak Salma bikin konten-konten menarik tentang bakat. Terima kasih. Kak Salma, oh iya sebelum Kak Salma tutup, aku mau stop share dulu dan kita main quizzes. Ada yang udah permain quizzes? Pernah. Oke. Yuk, mangga teman-teman masuk ke quizzes dan buka ini. Yuk, kita waiting partisipan nih. Lupa nyalain lagunya. Harusnya ada lagunya. Yuk, silakan masuk yuk. Oh, mangga. Masuk ke quiz, join ke quizzes, terus join my quiz. Oke. Kalau yang main lebih dari 5 ada reward, tapi kalau kurang dari 5 kayaknya enggak deh. Makanya, ayo rame. Ada kendala? Silakan, boleh di chat. Nih, teman-teman boleh buka di quizzes. Ada yang sudah join belum ya? Hayu. Silahkan.
Silakan. Mangga. Hayu. Aku juga jarang. Oke. Atau ada kendala? Kalau ada kendala mohon diinfokan. Sudah Kak, gabung game. Iya, yuk gabung game. Sudah. Dari Nur Habibah, Putri Elena. Iya, ayo gabung. Kalau sudah, Kak Salma kasih waktu 1 menit. Ada atau tidak, kita coba akan start. Udah. Berapa? Oh, kodenya. Iya, kodenya 406619. Teman-teman boleh buka 40. Oke, M Dava sudah gabung. Terima kasih Kak Dava. Kak Nur Habibah juga sudah. Yuk, kalau ada yang main lebih dari 5, kita nanti ada reward-nya. 30 detik lagi. 30 detik lagi kita mulai. Ayo, karena waktu kita terbatas. Salma Dwi. Sip, Kak Salma. Yuk, lagi yang lain yuk. Ditunggu yuk. Bentar Kak. Oke, Kak Rahmasari, ditunggu ya. Pertama, buka di websitenya. Quiz is double Z. Aku sudah masuk belum Kak? Aku kalau start langsung mulai dong. Aku belum. Oke, kita coba ini. Start itu ya ungu. Kita lihat ya yang sudah bergabungnya. No players. Kenapa ini? Oh, jangan-jangan ada kesalahan ya? Kenapa ya? Oh iya. Bismillah. Bentar ya, dicek dulu deh. Karena memang butuh effort dulu. Nah. Kok gini? Bentar ya. Kita coba. Oke. Kok gini? Bentar ya. Oh iya, ini udah masuk nih. Andini, Hairunisa, Nadia, Supi, Fatia, Akia. Oh, mantap. Ternyata udah pada masuk ya. Oh, ini udah banyak nih yang ikut. Terus apa? Terus kita start ya. Mana start ya? Bentar. Wait. Harusnya masuk sih di sini. Yo. Mana? Sebentar ya, teman-teman. Wait. Kok gitu ya? Coba kembali. Maaf teman-teman. Mohon minta waktunya sebentar ya. Ini udah masuk nih, harusnya udah langsung bisa. Oke. Ya beginilah teman-teman. Namanya juga teknis, mohon maaf ya. Give me some minute. Oke, yaudah. Coba. Oke, kayaknya stop coba.
Oke. Aduh, dengan berat hati teman-teman semuanya. Aduh, mohon maaf sekali. Aduh, mohon maaf banget loh ini. Aduh, ada kendala teknis ternyata. Oke, karena ternyata ada kendala teknis dan Kak Salma belum memungkinkan untuk memulai karena waktu, dan sebenarnya ingin sekali, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mencoba masuk ke quiznya, tapi qadarullah belum bisa. Kita stop share. Oke, masuk ke pertanyaan langsung aja deh. Mangga kalau ada yang mau nanya, boleh di chat atau open mic. Masya Allah. Itu ada yang raise hand. Masya Allah nih, udah ada yang raise hand. Silakan Kak Supi Widiawati dari Bandung. Masya Allah. Open mic. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Teh izin bertanya. Tadi perihal yang bakat, tahun lalu saya pernah ngisi yang temu bakat itu, tapi yang gratis pernah ngisi gitu. Nah, kan di situ tuh ada banyak pertanyaan gitu tentang yang saya yang sesuai dengan apa yang saya itu. Tapi pas sudah saya isi, ternyata surveinya nggak sesuai dengan saya gitu. Nah itu teh apa karena saya belum menemukan bakat yang sesungguhnya atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Gimana Kak Ira, boleh langsung dijawab atau mau kumpulin dulu? Oke, bisa langsung dijawab aja Kak ya. Oke, terima kasih Kak Ira. Terima kasih Kak Supi. Sebelumnya jangan di-unmute dulu Kak Supi. Aku mau nanya deh. Kak Supi ngisinya berapa, waktu umur berapa itu? Kemarin umur 19 tahun. Kalau nggak salah September, nggak tahu Oktober 2019. Oke, waktu umur 19 tahun. Waktu itu ngisinya buru-buru nggak? Biasa aja gitu, buru-buru enggak, itu juga enggak gitu. Lagi sakit nggak? Enggak, lagi santai. Nggak lagi Cuma galau waktu kan? itu malam gitu kalau nggak salah waktunya. Oke, nggak lagi galau kan ya? Nggak lagi banyak pikiran? Enggak. Oke, baik. Kalau kondisinya memang ngisi dengan merasa sudah benar saat mengisi, dan waktu itu kan halamannya ada banyak ya, merasa sudah benar belum membaca perintahnya? Sudah. Kalau menurut saya sudah. Oke, kalau merasa sudah benar saat membaca perintahnya dan merasa tidak ada hal-hal yang tidak menyenangkan saat mengisi assessment-nya itu, barangkali Kak Supi memang kurang ini mohon maaf aku menyampaikan langsung karena ini informasinya. Barangkali pertama ada kemungkinan kurang mengenal, karena begini, untuk banyak orang yang mengisi di assessment walaupun gratis itu banyak yang ngerasa cocok. Nah, mungkin barangkali waktu Kak Supi ngisi ada keraguan, atau yang kedua belum begitu mengenal diri sendiri. Jadi bisa jadi atau kurang beraktivitas. Jadi aktivitasnya masih sama gitu antara sekolah ataupun kerja ataupun kuliah. Jadi kurang beragam. Ketika kita belum beragam untuk beraktivitas, dalam beraktivitas sehari-hari kurang beragam, maka kita akan sulit untuk mendeteksi di mana bakat kita. Maka balik lagi kuncinya sebetulnya yang tadi Kak Selma belum sampaikan juga adalah beragam aktivitas. Kalau teman-teman udah beragam aktivitas, teman-teman insya Allah akan lebih mudah mendeteksi. Walaupun pakai tools, kan walaupun sekarang kan banyak tools yang sidik jari dan yang lain-lain, itu juga bisa. Tapi kalau kita pakai assessment, kalau sendiri, teman-teman perlu meragamkan aktivitas teman-teman. Barangkali saat mengisi assessment tidak sesuai karena memang belum pernah beraktivitas di sana. Jarang atau mungkin minim beraktivitas di sana. So, yang teman-teman perlu lakukan, Kak Supi lakukan juga adalah mencoba beragam aktivitas lagi. Beragam itu misalnya gimana? Coba volunteering, coba kepanitiaan, coba membantu teman, coba berproject. Kalau boleh tahu Kak Supi ini kerja, kuliah, apa sekolah? Kuliah sambil kerja juga. Nah itu udah ada banyak aktivitas ya, kuliah, kerja. Nah, mencoba aktivitas yang belum pernah sama sekali dicoba.
Dari aktivitas-aktivitas baru yang belum pernah coba yang masih positif ya, tentunya aktivitas positif, insya Allah akan lebih mudah seiring berjalannya waktu. Karena kadang-kadang kita merasa diri kita sudah banyak aktivitas, padahal banyak tidak sama dengan beragam. Coba keluar dari zona nyaman, mencoba beragam. Istilahnya gini teman-teman, tools ini adalah cermin. Ketika teman-teman ngacanya cuma kepala, maka keluarnya di cermin cuma kepala. Ketika teman-teman berkacanya sebadan, teman-teman akan keluar sebadan. Nggak mungkin teman-teman berkacanya kepala, keluar sebadan itu mustahil. Sama dengan tools, kalau di talent mapping juga, teman-teman ketika teman-teman sudah mengenal, dalam artian mengenal tuh sudah beragam aktivitas, sudah tahu, aku tuh senangnya ini loh, aku tuh nggak sukanya ini loh, gitu loh. Nah, nanti akan ketika assessment, akan lebih jelas, oh ternyata ini ya namanya, oh ternyata peran-peran tersebut yang disarankan ini ya. Gitu. Jadi barangkali bisa diperluas lagi aktivitasnya, diberagamkan, dibanyakin, mencoba hal-hal yang belum pernah dicoba. Gimana Kak? Terjawab atau tidak kira-kira? Iya. Nggak Terima apa-apa. kasih. Sip, sama-sama. Mohon maaf kalau belum sempurna. Terima kasih. Insya Allah. Semoga terjawab ya Kak Supi. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak di chat dari Kak Rahmasari. Izin membacakan ya. Kak, bagaimana sih cara untuk kita tuh bisa yakin dan tetap istiqomah terhadap bakat yang kita miliki? Mantap. Oke. Gimana cara kita yakin dan istiqomah dengan bakat yang kita miliki? Mohon izin menjawab. Terima kasih sebelumnya buat Kak Rahmasari Bandung. Nah, gini teman-teman konsepnya. Ketika kita memang bakat itu memang bawaan ya, maksudnya Allah yang tanamkan. Kita mungkin bisa memilih, gue pengennya yang keren deh, yang memimpin orang. Tapi kalau hati, soal hati, enjoy itu nggak bisa membohongi. Kalau emang teman-teman enjoy dalam satu bidang, teman-teman akan menikmati itu. Tapi beda kalau tidak bakat. Nah, jadi pertanyaannya, menjawab tentang pertanyaan, bagaimana biar bisa istiqomah dengan bakat kita. Nah, Kak Selma yang mau nanya balik, istiqomah, kenapa nggak istiqomah gitu loh? Apakah nggak istiqomahnya itu, apakah karena ikut kebawa teman-temannya, atau mencoba mengikuti tren, atau bosenan, atau apa? Mungkin boleh dijawab nggak, Kak Rahmasari? Boleh via chat, boleh open mic. Kak Selma pengen tahu dulu sebetulnya. Lebih ke lingkungan sih, Kak. Contohnya gimana, Kak? Ranah bergaulnya masih di sini-sini aja gitu. Karena baru lulus juga dan belum nemuin teman-teman yang satu frekuensi juga gitu. Oh, untuk support kebaikan dan bakat-bakat yang pengen dikembangin itu ya. Oke, menarik. Kalau kondisinya memang lingkungan yang belum support dan teman-teman yang belum mendukung juga, mungkin tempat belajar yang belum terfasilitasi juga, sebetulnya gini teman-teman. Kak Selma jadi ingat beberapa tahun yang lalu waktu Kak Selma belajar di Jakarta. Kak Selma kan dari SMP kan suka bikin training, mini training lah gitu kan. SMA juga bikin sampai waktu itu Ramadan. Alhamdulillah dalam 1 bulan Kak Selma 6 sekolah, roadshow ke 6 sekolah untuk berbagi tentang Ramadan. Ke 6 sekolah itu sampai jadwal Kak Selma padat banget, padat merayap waktu bulan Ramadan itu. Nah, begitu bulan Ramadan Kak Selma ngisi 6 sekolah, SMP, SMA udah terbiasa mengisi training yang begitu banyak jadwalnya, ketika lulus SMA, Kak Selma belajar di salah satu pondok tahfiz. Di pondok tahfiz itu nggak ada yang support untuk aku berkembang. Dalam artian, aku pengen menunjukkan karyaku, aku tuh pengen memberikan manfaat dengan cara bicara aku, dengan berbaginya aku, dengan bakatnya aku. Dan sayangnya di lingkungan itu waktu itu belum ada yang support. Sendirian, nggak ada yang mendukung, dan akhirnya aku coba negosiasi, boleh nggak sih aku tuh pengen ngembangin ini tuh buat manfaat teman-teman loh. Akhirnya pada saat itu karena aku emang nggak sanggup, maksudnya kalau nggak enak kalau nggak
membuat acara semacam ini, nggak ngisi training, nggak berbagi kepada teman-teman, nggak enak, nggak nyaman, aku mencari-cari caranya. Cari-cari caranya karena aku udah yakin itu bakat dan panggilan jiwaku, aku cari caranya dan terakhir waktu itu bikin tim. Sampai akhirnya begitu lulus, waktu itu program setahun dari Konotasi itu, begitu lulus, aku sama teman-teman bikin tim. Aku yang apa ya, ajakin kompor-komporin teman-teman untuk bikin tim. Jadi memang mungkin serupa dengan Kak Rahmasari tadi, aku waktu itu nggak dapat dukungan, nggak dapat lingkungan yang bisa support dan kembangin bakat aku. Tapi yang aku lakukan, aku nggak diem aja. Yang perlu kita lakukan adalah bukan diem aja dan berpasrah pada lingkungan. Yang perlu kita lakukan adalah mencoba pertama, kalau memang sudah yakin bahwa itu panggilan kita, bakat kita, memang sudah yakin disitulah kelebihan kita, coba jangan diem aja, jangan menyerah dengan keadaan. Bisa kita sekarang ada internet, bisa diakses dengan mudah, coba belajar di internet. Atau kalau misalnya nggak ada lagi, coba cari teman-teman yang sukanya sama. Memang begitulah pentingnya teman ya. Kalau misalnya udah nemu temennya, mungkin dengan bergabung ke komunitasnya, bergabung ke organisasi, atau ke orang-orang yang punya kesamaan, nah baru waktu itu bikin agenda bareng atau bikin karya bareng. Nah dari situ bisa berkembang insya Allah. Jadi gimana caranya biar istiqomah? Pertama, sadari bahwa itu benar-benar bakat kita atau bukan. Jangan-jangan kita cuma ngikuti tren. Karena gini, harusnya kalau itu memang bakat kita nggak bisa dipisahkan dari situ. Karena itu pembawaan kita gitu. Kita nggak bisa paksa orang yang peka, atau orang yang perfeksionis untuk nggak perfeksionis itu susah gitu. Nggak usah perfeksionis lah. Iya Kak Ira? Bukan begitu Kak Ira? Nggak usah perfeksionis lah gitu. Nggak bisa dipaksa untuk tidak perfeksionis. Karena memang itu apa ya, udah nyatu lah sama diri. Kalaupun bisa paling dikurangi biar nggak mengganggu dirinya atau nggak merepotkan orang lain. Itu paling mentok. Nah, karena memang orang ini perfeksionis, ya udah, bukan berarti menyerah dengan keadaan yang tidak bisa perfeksionis. Ya coba cari cara gimana caranya biar bisa mengembangkan dirinya itu. Caranya ya cari cara. Kalau soal cara, ketika kita ada kemauan, di situ ada jalan. Percayalah, Allah itu akan memudahkan jalan setiap hambanya ketika kita ada niat baik untuk melakukan suatu hal. Apalagi kita niatnya untuk ibadah ya, untuk beri kebermanfaatan. Jadi yang pertama tadi yakini bahwa itulah bakat kamu. Yang kedua berusaha. Berusaha apa? Coba cari di internet, komunitas. Dan sekarang banyak banget komunitas-komunitas keren, organisasi-organisasi yang berkaitan dengan apapun yang kita mau cari itu ada. Nah baru bergabung dengan teman-teman yang mendukung. Kalau ada teman-teman toksik ya ngapain juga sih sama teman-teman yang toksik misalnya ada ya kan kita sendiri yang rugi. BTW ini Kak Rahmasari rumahnya di mana sih? Oh Bandung. Apalagi mungkin di Bandung barangkali kita bisa nemuin teman-teman pemuda lain yang punya di organisasi lain. Insya Allah ada jalan. Kalau udah bakat itu nggak akan terpisahkan. Kalau masih terpisahkan atau masih surut naik, mungkin bukan itu bakat utamanya. Coba cari lagi. Gitu. Semoga terjawab Kak Rahmasari. Masya Allah jawabannya. Semoga bisa terjawab ya tadi pertanyaannya. Masya Allah. Oke, langsung aja nih ya Kak. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Andini. Kak Andini di Jakarta. Izin membacakan, apakah kegiatan yang kita suka itu termasuk bakat Kak? Jadi ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apakah kegiatan yang kita suka itu termasuk bakat? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau banyak kegiatan yang kita suka? Nah, apa bakat kita itu bisa lebih dari satu, Kak? Oke. Sip, terima kasih Andini. Betul Andini ini teman aku di komunitas. Terima kasih banyak Andini sudah hadir. Mantap, atletku. Dia atlet nih, mantap. Atletnya atlet provinsi lagi. Oke, jadi Andini, mohon izin menjawab tentang pertanyaan Andini. Apakah kegiatan yang kita suka itu termasuk bakat kita? Bisa jadi. Tadi ya, cirinya kita enjoy, kita easy. Terus habis itu excellent, kita melakukannya excellent. Bukan berarti kita enjoy easy, tapi kalau kita ngelakuin terus udah dilatih hasilnya stagnan, ya barangkali bukan di situ. Karena kalau kita emang itu bakat kita, itu biasanya lebih mudah untuk melatihnya. Mungkin orang lain hanya butuh
effort berjam-jam untuk bisa bicara di depan umum. Tapi buat Kak Selma tidak butuh effort yang begitu banyak untuk bisa cerita panjang lebar di depan umum dan melatih teman-teman semua. Atau buat orang yang rapi, super rapi, merapikan benda itu sangat menyenangkan dan sangat mudah. Tapi buat orang yang kurang rapi, merapikan benda, mengorganize barang-barang, itu tuh butuh effort yang gede banget gitu. Maka balik lagi ke orangnya. Ketika kita suka, terus habis itu kita melatih, kok ternyata hasilnya excellent, bisa jadi mungkin disitulah bakat kita. Nah, coba konfirmasi bakat itu dengan tools. Kalau udah pakai tools, entah yang gratis juga boleh, coba konfirmasi lagi dengan, coba deh kamu beraktivitas di situ selama 1 bulan, terus-terusan atau berbulan-bulan, kuat nggak lama-lama? Bayangin, kita membayangkan juga kita beraktivitas dalam bidang itu bertahun-tahun sampai kita kerja, sampai kita tua nanti. Oke, 10 tahun, 20 tahun lagi, 30 tahun, sampai aku usia 50, 60 tahun, aku bakal kuat nggak ada di peran itu? Bayangin. Tuh, jadi kalau merasa suka dan ada hasilnya, dan memberi manfaat, dan sempurna, hasilnya bagus, misalnya di atas rata-rata dari orang lain dalam bidang itu, ya mungkin bisa jadi itu bakat kamu. Yang paling tahu itu bakat kamu atau bukan ya diri kamu. Kalau misalnya merasa ya, tapi terus itu bisa dibantu. Nah, terus pertanyaan kedua, bagaimana kalau banyak aktivitas yang kita suka? Apa bakat itu bisa lebih dari 1? Bisa. Tadi kan dikatakan ya, kalau di talent mapping, bakat kita itu ada lebih dari 1 atau 34. Nah, bahkan kalau bakat dominan itu ada 7. Misalnya contoh, ada orang yang suka memajukan orang lain, suka ngajarin orang lain, suka juga bicara di depan umum, suka juga menulis, suka juga mencairkan suasana. Nah, itu kan banyak ya, 4 kesukaan gitu. Nah, ini semua bisa dijadikan satu peran, yaitu mungkin trainer atau blogger yang reviewer gitu kan, atau banyak peran lainnya gitu. Jadi intinya, ketika teman-teman menemukan banyak aktivitas atau banyak peran ataupun banyak kesukaan dalam diri teman-teman, barangkali memang itu kombinasi yang harus disatukan. Contoh, kalau Andini mau menuliskan apa aja yang Andini suka juga boleh buat jadi contoh. Silakan kalau Andini mau open mic atau mau nuliskan, contoh emang apa aja sih yang disuka. Contoh, suka masak, suka olahraga, suka aktivitas fisik ya, berarti fisik dan masak contohnya kalau Andini ya mungkin. Nah, kalau aktivitas fisik digabungkan dengan aktivitas masak, ini kan bisa jadi kalau Chef Renata bilang kan waktu itu apa namanya pokoknya di dapur tapi yang bagian di operasionalnya, maksudnya di bagian emang eksekusi gitu kan. Itu, oh ya silakan mau open mic boleh, Andini. Oke Kak, makasih. Izin jawab ya. Ya, mangga. Jadi tuh aku suka ya olahraga pastinya. Terus aku juga suka gimana ya, sharing gitu. Aku suka sama anak kecil. Aku suka ketika aku bisa ngajarin mereka. Itu aku seneng banget. Terus juga aku juga suka masak. Nah itu tuh makanya aku nanya sama kakak. Itu tuh kayak banyak hal yang aku suka. Iya benar-benar. Nah itu tuh gimana gitu. Tadi Kak, kalau ke anak-anak itu apa? Ngajarinnya main atau apanya? Ngajar kayak ya entah itu pelajaran sekolah atau entah itu kayak ngajak main, pokoknya yang penting aku bisa buat mereka, aku bisa bermanfaat buat mereka gitu. Aku bisa apa yang aku omongin tuh bisa buat mereka semangat, bisa buat mereka seneng, bisa buat ya apa ya, pelajaran buat mereka juga gitu. Oke, sip. Sudah cukup Andini atau ada lagi? Sudah Kak, terima kasih. Sip. Oke. Ini beberapa kombinasi ya. Ini namanya dinamika bakat ya. Dinamika bakat kalau di Andini sendiri ada masak, ngajarin anak kecil, anak-anak, atau bikin happy, ngajarin. Terus yang terakhir olahraga. Nah, 3 hal ini bisa dijadikan satu. Misalnya, Andini boleh urutkan sih kalau misalnya nomor 1. Boleh nggak dijelasin nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa? Kalau diurutkan berdasarkan kesukaan kamu. Oke.
Jadi sih aku pertama suka olahraga. Yang kedua aku suka sama anak kecil. Aku suka sharing sama anak kecil gitu, masa ketemu gitu. Terus yang ketiga ya masak. Oke. Gitu Kak. Oke, sip. Nah, pertama, ini mungkin buat jawaban juga buat teman-teman yang lain. Kalau nantinya atau sekarang sudah menemukan kondisi sukanya banyak dan itu produktif semua dan itu bagus dan teman-teman susah untuk melepaskan itu, nggak apa-apa, beriringan aja. Contohnya kalau Andini ini pertama suka olahraga, kedua ngajarin anak, yang ketiga masak. Bisa, karena memang ada pengalaman jadi atlet, pernah bisa juga jadi pelatih silat untuk anak-anak. Terus habis itu waktu dilatih itu kan butuh tenaga kan kalau atlet ya. Nah, kamu bisa mungkin masak, maksudnya ngajarin mereka gimana masak makanan yang baik untuk atlet atau makanan-makanan yang menunjang kebugaran atlet atau mungkin bisa ya itu bisa beriringan lah intinya gitu. Kalau misalnya nomor 1 adalah olahraga dan memang mau menjadikan itu sebagai salah satu peran penting dalam hidup gitu dan tidak mau terlepas dari itu gitu ya. Bisa jadi pelatih silat yang ngajarinnya anak-anak. Pelatih silat tapi khusus anak-anak. Kenapa gitu? Karena kamu akan happy gitu lah. Udah suka olahraga, suka anak-anak lagi. Jadi dapat 2 hal sekaligus. Terus masaknya gimana? Masaknya kalau mau digabungin juga ya nanti di kelas silat itu ditambahi praktek masak dikit. Ya kreasi lah. Maksudnya itu jadi nilai plus kamu, value gitu loh. Mana ada sih pelatih yang ngajari tips-tips makannya juga untuk atlet gitu kan. Kan keren gitu kan, jadi pembeda gitu. Karena ini dinamika kamu, kekuatan kamu, barangkali memang itulah value kamu. Pelatih atlet yang khusus anak-anak, tapi juga ngajari, kalau nggak anak-anaknya, ngajari ibu masak. Jadi bikin kursus masak mungkin, bikin kelas masak untuk ibu-ibu muda yang punya anak atlet. Jadi pasar yang disasar itu jelas. Orang tua atlet yang anak-anak yang pengen jadi atlet, terus ngajarinnya ibunya untuk masak gimana, masak yang sehat, yang bagus, tapi tetap enak buat anak-anak. Ya, biar anak-anaknya bisa jadi atlet yang bagus. Keren nggak tuh? Gitu. Kalau teman-teman tahu dinamikanya itu bakal lebih gampang banget. Dan pengajar atlet itu kan biasanya ya udah pengajar doang. Kalau pengajarnya anak-anak ya udah pengajar pelatih anak-anak doang. Nggak ada nilai plusnya. Nah, kalau Andini ini bisa nanti masuk ke ranah makanannya, gimana tipsnya, gimana ngajarinnya, gimana menyeimbangkannya gitu. Atau masaknya bisa jadi bisnisnya juga. Contohnya anak-anak atlet ini butuh nih makanan cepet tapi bergizi tapi sehat. Nah, ini yang meramu dan akhirnya dijual juga. Gitu deh. Semoga terjawab. Masya Allah. Gitu. Jadi emang apa sih namanya, kalau kita punya bakat lebih dari satu itu sebenarnya bisa kita korelasikan satu sama lain ya? Iya, bisa banget. Justru disitulah keunikan diri kita, Kak. Orang nggak akan ada yang sama persis. Contohnya, kalau Kak Selma suka bicara tapi suka nulis juga, tapi suka bercerita juga. Jadi disangkut pautin itu antara beberapa hal itu. Justru disitulah value kita. Gitu deh, Kak. Iya, benar, ciri khas ya. Sip, iya benar. Oke, Masya Allah. Ini kata Andini loh, Masya Allah, Kak Nuhun arahannya. Amin. Semoga terbantu. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin satu orang lagi, kalau ada. Atau kalau sudah cukup juga boleh, kayaknya udah siang. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Oke, sepertinya sudah tidak ada, dan semoga tadi pertanyaan-pertanyaan semoga terjawab ya. Dan karena ini juga sudah mau jam 12, di sini juga sudah adzan. Silakan mungkin Kak Selma jika ada closing statement sekalian penutup. Oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara webinar Talent Spotting. Satu kalimat yang ingin Kak Selma tekankan kepada kita semua, bahwa percayalah, setiap kita punya bakat.
setiap kita diberikan oleh Allah kekuatan, juga sepakat dengan keterbatasan. Maka menyikapi kekuatan dan keterbatasan yang Allah berikan kepada kita, sikapilah dengan fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan. Diri kita itu begitu hebat. Kamu, aku, kita semua Allah ciptakan begitu sempurna. Namun kesempurnaan itu tidak akan jadi berarti tidak akan memberi manfaat lebih ketika kita hanya fokus pada kelemahan. So, fokus pada kelemahan, siasati keterbatasan. Saya Hana Selma, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita beri tepuk tangan dulu untuk Kak Selma dan juga kita semua. Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Selma sudah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat banget buat kita, dan jadinya kita tuh ada gambaran gitu dan terarah gitu. Kita harus ngapain, dan kalau kita punya bakat ini kita harus ngapain gitu. Jadi kalau tadi aku bisa ambil kesimpulan ya dari keseluruhan apa yang disampaikan Kak Selma, sebenarnya kita itu adalah salah satu mahakarya yang luar biasa dari Sang Pencipta gitu. Jadi kita punya ciri khas masing-masing dan pastinya itu berbeda gitu dengan yang lainnya. Aku dan teman-teman semua yang di sini pasti punya ciri khas masing-masing yang itu nggak akan mungkin bisa kita samakan gitu. Karena setiap dari kita pasti punya ciri khas masing-masing. Jadi untuk teman-teman semuanya dan juga untuk aku pribadi, jangan lagi kita merasa insecure ketika melihat teman kita punya kelebihan atau kemampuan yang kita nggak miliki, karena bisa jadi kemampuan kita itu nggak dimiliki dia dan kemampuan dia juga nggak kita miliki gitu. Jadi yang perlu kita ingat, kita punya ciri khas masing-masing dan kita adalah mahakarya yang luar biasa karena kita diciptakan dari bahan baku yang paling baik dan menjadi makhluk yang paling baik juga. Semoga itu bisa menjadi inspirasi kita semua, dan apa yang Kak Selma sampaikan bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan ke kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum saya tutup, saya akan sedikit infokan ya. Yang insya Allah nanti akan ada sertifikat dari panitia. Jadi untuk teman-teman nanti bisa menghubungi admin yang di grup untuk mendapatkan sertifikatnya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya bergabung di webinar Talent Mapping kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan. Saya selaku pemandu acara pada hari ini meminta maaf jika ada banyak kesalahan dan juga banyak kekurangan dari awal dimulainya acara sampai detik ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon semuanya, terima kasih. Terima kasih semuanya teman-teman. Sampai jumpa.